Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Budiharjo, Sarjana Teknik, Master of Engineering Science, Environmental Engineering, Doctor of Philosophy, Insinyur Profesional Madya, kakak-kakak asisten dosen, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas A izin untuk mempresentasikan terkait perencanaan pengelolaan sampah perkotaan Kecamatan Demak. Bisa di next. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok 3, yaitu Wiken Mayarati, kemudian Melisa Indah Purnama, kemudian Jenny Dwi Cahyani Hutagaol, kemudian Irham Akbar Syaifullah, kemudian Tesalonika, kemudian Ratna Aisyah Nursita, kemudian Anugrah Nur Hikmawan, kemudian saya sendiri Alfian Wicaksono, serta yang terakhir ada Gina Azlia Prasasti. Jadi next. Untuk latar belakang, yang pertama adanya timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Demak yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, sampah yang dihasilkan itu berbagai jenis, yaitu sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, sampah karet dan kulit, sampah kayu dan lain-lain, serta sampah kaca. Lalu penanganan sampah yang masih kurang optimal di Kabupaten Demak. Namun kami berfokus pada Kecamatan Demak. Next. Tujuan perencanaan yang pertama, mengetahui kondisi timbulan sampah di TPA Kecamatan Demak. Yang kedua, merencanakan sistem pengelolaan TPA untuk memenuhi permasalahan sampah di Kecamatan Demak. Yang ketiga, mengetahui upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ekonomis, sehat, dan aman. Selanjutnya, penjelasan mengenai Kecamatan Demak. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Demak dan memiliki 19 kelurahan yang dapat dilihat pada peta administrasi Kecamatan Demak. PDRB per kapita kecamatan ini pada tahun 2016 sebesar 4,853 juta, tahun 2017 sebesar 5,102 juta, tahun 2018 sebesar 5,295 juta, tahun 2019 sebesar 5,488 juta, tahun 2020 sebesar 5,054 juta. Untuk rata-rata timbulan sampah di Kecamatan Demak ini sebesar 0,0785061 kg per orang per harinya, dan untuk volume timbulan sampah domestik per tahunnya sebesar 85.180,778 meter kubik per tahun. Kemudian ada metodologi perencanaan. Yang pertama ada teknik pengambilan sampel, di mana berdasarkan pada SNI tahun Nomor 19/2454 tahun 2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, di mana pengambilan ini dilakukan selama 8 hari berturut-turut, dan juga pemilihan lokasi sampling ini didasarkan pada kondisi geografis, karakteristik wilayah, jumlah penduduk, tingkat hidup, dan kesejahteraan penduduk. Kelompok kami memilih Kelurahan Bintoro dan Kelurahan Mangunjiwan sebagai titik samplingnya. Kemudian ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu perhitungan proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan least square. Untuk perhitungan proyeksi timbulan sampah, ini kami melakukan perhitungan ini untuk mencari tahu sampah yang akan dikelola tahun yang akan datang, dan juga untuk menentukan jenis pengelolaan yang tepat pada tahun perencanaan. Next. Oke, selanjutnya adalah kondisi existing aspek teknik operasional. Yang pertama ada pewadahan, meliputi pewadahan individual dan juga komunal, yang mana sebagian besar itu masih belum memenuhi persyaratan seperti tidak ada penutup wadah dan juga belum menggunakan wadah yang berbahan kedap air. Next. Selanjutnya ada tabel analisis kondisi existing pemilahan dan pewadahan. Yang pertama mengenai pola pewadahan, belum melakukan pemilahan karena wadah yang tersedia itu hanya satu setiap rumahnya. Kemudian untuk lokasi dan penempatan wadah, sudah banyak masyarakat yang menyediakan pewadahan di depan rumah masing-masing. Dan untuk bahan wadah, masih banyak yang menggunakan ember bekas dan keranjang yang mudah lapuk. Kemudian untuk wadah itu sudah dinilai ekonomis dan sudah terdapat sebagian wadah yang sulit dipindahkan karena menggunakan wadah sampah permanen dengan bahan beton. Untuk pengadaan wadah sampah sudah disediakan individu masing-masing dan juga ada yang disediakan oleh DLH. Next. Kemudian untuk pengumpulan yang diterapkan di Kecamatan Demak ini menggunakan pola individual langsung dan juga tidak langsung. Untuk analisis kondisi existingnya, untuk pola pengumpulannya sudah menerapkan kedua pola tersebut. Kemudian untuk perencanaan operasional pengumpulannya dilakukan periodisasi paling tidak 3 hari sekali dan daerah pelayanan tertentu dan tetap. Untuk pelaksanaan pengumpulan sampah sudah dilaksanakan oleh DLH, swasta, dan masyarakat.
Kemudian ada pemindahan kondisi existingnya, yaitu yang pertama untuk jenis pemindahan terdiri dari TPS dan TPS 3R. Untuk operasional pengumpulannya ditanggung jawab oleh DLH Kecamatan Demak dan dilaksanakan oleh DLH Kecamatan Demak. Untuk metode pemindahannya, sampah yang masuk ke wadah pemindahan masih tercampur pada TPS, dan untuk pada pemindahannya terdapat bak sampah permanen dan kontainer yang terletak di pinggir jalan. Next. Mengenai pengangkutan, sampah di Kecamatan Demak ini diangkut menggunakan truk Amrol dan juga dump truck. Untuk analisis kondisi existingnya mengenai persyaratan alat angkut masih tidak dilengkapi penutup, kemudian terkadang sampah itu lebih tinggi dari bak dan juga tidak terdapat pengaman. Untuk jenis peralatannya yaitu dump truck dan Amrol. Next. Baik, selanjutnya memasuki terkait proyeksi penduduk. Perkembangan penduduk merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam perencanaan pengelolaan persampahan Kecamatan Demak. Jumlah penduduk di Kecamatan Demak relatif meningkat pada tahun 2016 sampai 2020. Oleh karena itu, akan mempengaruhi besarnya jumlah sarana serta prasarana termasuk aspek pengelolaan persampahan. Kemudian perencanaan pengelolaan sampah memerlukan estimasi jumlah penduduk pada tahun yang akan datang melalui proyeksi penduduk. Beberapa metode analisis yang digunakan yaitu metode aritmatik atau regresi linear, geometrik, dan eksponensial. Kemudian serta dipilih satu metode yang paling tepat untuk digunakan dalam memproyeksikan jumlah penduduk pada selama 5 tahun sebelumnya atau pada periode 2016 sampai 2020. Bisa di next. Selanjutnya memasuki bagian proyeksi timbulan sampah, dan di sini terdapat tabel terkait data timbulan sampah Kabupaten Demak pada tahun 2021. Timbulan sampah akan mengalami perubahan dan akan terus meningkat selama periode perencanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan proyeksi timbulan sampah dengan besarnya timbulan sampah yang diasumsikan naik dengan laju pertumbuhan penduduk dan PDRB. Bisa di next. Selanjutnya ada perencanaan pelayanan Kabupaten Demak. 6 kelurahan Kecamatan Demak yang menjadi fokus kami yaitu Kelurahan Bintoro, Mangunjiwan, Betokan, Kalicilik, Kadilango, dan Singorejo. Untuk 5 tahun pertama, kami berfokus pada Kelurahan Bintoro dengan asumsi tingkat pelayanan 50%. Untuk 2 tahun berikutnya, kami berfokus pada Kelurahan Mangunjiwan dan Betokan dengan asumsi tingkat pelayanan 80%. Dan untuk 3 tahun terakhir, kami berfokus pada Kelurahan Kalicilik, Kadilango, dan Singorejo dengan asumsi tingkat pelayanan 100%. Alasan kami merencanakan pengelolaan sampah pada 5 tahun pertama dengan Kelurahan Bintoro karena Kelurahan Bintoro ini memiliki 50% persentase penduduk, dan untuk sisa kelurahan memiliki persentase kurang dari 50%. Next slide. Selanjutnya ada perencanaan aspek teknis operasional. Next slide. Untuk perencanaan pewadahan Kabupaten Demak, jenis wadah yang kami gunakan yaitu 3 kotak sampah dengan 3 warna yang berbeda yaitu kuning, merah, dan hijau dengan volume 40 liter dan berumur 2-3 tahun. Warna hijau untuk sampah organik, kuning untuk anorganik, dan merah untuk B3. Perencanaan jumlah wadah yang kami gunakan pada tahun 2031 yaitu sebanyak 70.977 wadah. Next slide. Untuk perencanaan pengumpulan Kabupaten Demak, alat pengumpulan yang kami gunakan yaitu motor roda 3 dengan volume 1,25 meter kubik, umur pakai 5 tahun, lintasi pengumpulan 2 rit, dan faktor pempadatan 1,2. Lalu untuk jumlah motor 3 yang kami rencanakan pada tahun 2031 yaitu sebesar 102 motor roda 3. Next slide. Oke, kemudian perencanaan pemindahan. Pada proses pemindahan direncanakan akan menggunakan kontainer yang memiliki kapasitas 6 meter kubik, rotasi pengumpulannya sebanyak 2 rit, dan faktor pemadatannya yaitu 1,2. Nah, di samping ini terdapat tabel yang merupakan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan alat pemindahan sampah per kelurahan di Kecamatan Demak tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat penambahan sarana pemindahan dari pada tahun 2027 dan 2030. Kemudian dari tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa tahun 2031 sarana pembinaannya adalah sebanyak 42 unit. Lanjut. Kemudian perencanaan pengangkutan. Pada proses perencanaan ini akan menggunakan Amrol truck yang mempunyai kapasitas 10 meter kubik dan rotasi pengumpulannya sebanyak 5 rit. Dan di bawah ini merupakan rumus perhitungan jumlah unit yang diperlukan. Oke, boleh di next.
Nah, untuk hasil perhitungan proyeksi kebutuhan pengangkutan sampah per kelurahan di Kecamatan Demak dari tahun 2021 hingga tahun 2031 dapat dilihat dari tabel ini, yaitu dapat dilihat total sarana pengangkutan pada tahun 2031 dibutuhkan sebanyak 6 unit dengan tingkat pelayanan 100% dan timbulan sampah 305 meter kubik per hari. Boleh di next. Selanjutnya itu perencanaan aspek non-operasional. Next. Kemudian yang pertama yaitu biaya pengelolaan sampah. Pembiayaan terkait pengelolaan sampah merupakan biaya terkait dengan teknis operasional pengelolaan sampah di Kecamatan Demak yang meliputi biaya pengumpulan sampah, pengumpulan sampah, dan pengelolaan sampah. Kemudian pertama yaitu biaya alat pengumpulan. Pengumpulan sampah yang dianggarkan biayanya meliputi biaya kebutuhan motor roda 3, peralatan penunjang, gaji karyawan, biaya bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya perawatan alat pengumpul. Tiap tahunnya terjadi kenaikan harga dengan asumsi 5% per tahun. Di next. Kemudian terlihat pada tabel pada tahun 2021, tahun 2026, dan terjadi kenaikan yang lumayan signifikan, itu ada penambahan alat sebanyak 78 pada 2021 dan pada 2026 terjadi peningkatan alat sebanyak 78, sehingga pada tahun 2021 total motor roda 3-nya itu sebanyak 102 unit. Next. Kemudian anggaran biaya pemindahan itu berasal dari kontainer komunal yang ditempatkan pada daerah yang cukup padat penduduk. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, pada setiap tahunnya terjadi kenaikan harga dengan asumsi 5% per tahun. Pada tahun 2031 terjadi total dari seluruh alat pemindahannya itu dia sebanyak 77 unit dengan kenaikan pada tahun 2026 dan juga pada tahun 2009 dan juga pada tahun 2031. Next. Kemudian yaitu biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan itu dia terdiri dari biaya penambahan sarana pengangkutan berupa arm roll truck dengan kapasitas 10 meter kubik, biaya peralatan penunjang per tahun per kendaraan, biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan, gaji driver pengangkutan, peralatan penunjang per tahun, dan biaya penunjang per tahun. Nah, bersama sebelumnya pada setiap tahunnya juga ada kenaikan harga dengan asumsi 5% per tahun. Pada tahun 2021 itu terjadi penambahan unit 1, pada tahun 2022 terjadi penambahan unit 1 juga, pada tahun 2000 terjadi 1 penambahan unit, pada tahun 2028 terjadi 2 penambahan unit, 2029 penggantian 1 unit, pada tahun 2030 1 unit penggantian, sehingga pada tahun 2031 terdapat 6 unit AMROL. Next. Baik, selanjutnya terdapat biaya peralatan pokok. Contoh dari biaya peralatan pokok pada pemindahan itu ada pembelian kontainer, kemudian pada pengumpulan ada pembelian motor roda 3, pada pengangkutan ada pembelian arm-roll truck. Berikut adalah tabel total biaya dasar pengelolaan persampahan di Kecamatan Demak yang terdiri dari sarana pengumpul, sarana pemindah, dan sarana pengangkut yang kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total biaya dasar. Boleh next. Selanjutnya terdapat biaya peralatan penunjang. Biaya investasi peralatan penunjang terdiri dari perlengkapan digunakan pada operasional peralatan pokok. Biaya penunjang diasumsikan setiap tahun harga peralatan penunjang mengalami inflasi sebesar 5%. Berikut adalah tabel total biaya penunjang pengelolaan persampahan Kecamatan Demak yang terdiri dari peralatan pengumpul sampah, peralatan pengangkut sampah, sehingga didapatkan total biaya penunjang. Boleh next. Kemudian ada biaya gaji pegawai yang mana didapat dari UMR Kabupaten Demak dan jumlah pekerja lapangan yang diperlukan dari pekerja di alat pengumpulan dan pengangkutan. Karena UMR sebesar 2.511.256.000 dan mengalami kenaikan 5% tahunnya, maka diperoleh seperti tabel berikut, yaitu di pengumpul sampah dan juga di pengolah sampah, sehingga diperoleh total gaji pegawai di sebelah kanan ini. Selanjutnya terdapat biaya penyusutan alat, yaitu perhitungan biaya penyusutan pada alat yang digunakan pada subsistem pengumpulan dan pengangkutan. Perhitungan biaya penyusutan yang digunakan menggunakan metode garis lurus diperlukan nilai estimasi residu di akhir masa pakai sebesar 40% dari harga beli. Nilai residu adalah nilai jual kembali pada suatu aset di akhir masa atau umur manfaatnya. Berikut yang di sebelah kiri ada tabel biaya penyusutan kendaraan, dan di sebelah kanan ada tabel total nilai residu alat kendaraan. Boleh next.
Selanjutnya ada biaya operasional juga perawatan, yang disebut juga biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pengelola sampah di Kecamatan Demak dalam keseluruhan kegiatan operasional peralatan dan penggunaan alat yang dibuat dari Perbu Demak Nomor 73 Tahun 2020 tentang standar harga satuan barang atau jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Demak yang masih mengalami inflasi 5%. Jadi di pengumpulan sampah yaitu bahan bakar penyaraan, begitu pula dengan pengumpulan sampah bahan bakar penyaraan itu mengalami inflasi 5%, sehingga diperoleh total biaya di sebelah kanan ini. Kemudian ada retribusi, yaitu pembagian golongan dilakukan berdasarkan tarif yang dibayar oleh para pelanggan pengelolaan sampah, di mana terdiri 4 golongan, yaitu golongan 1 dan golongan 4, dan perhitungan terkait perencanaan retribusi didapatkan berdasarkan SNI 3242 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman. Tabel yang bawah ini itu tabel perencanaan retribusi sampah di Kecamatan Demak. Untuk tabel yang atas ini yaitu tabel biaya final pengelolaan persampahan di Kecamatan Demak dengan total penduduk, total KK, biaya akhir, retribusi, dan juga surplus. Dan surplus ini digunakan untuk subsidi pada biaya akhir persampahan pada tahun berikutnya dengan tujuan agar retribusi pada tahun berikutnya dapat mengalami penurunan sedikit kenaikan. Selanjutnya terdapat perencanaan aspek kelembagaan. Pengelolaan sampah di Kecamatan Demak ditanggung-jawabi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, DLH memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut adalah bagian organisasi DLH Kabupaten Demak, mulai dari Kepala Dinas sampai dengan UPTD. Boleh next. Berikutnya ada mengenai perencanaan aspek peraturan. Rencana dari pengembangan peraturan yaitu penyusunan terkait peraturan daerah dalam pembentukan unsur pelaksanaan teknik operasional. Kemudian penyusunan peraturan daerah mengenai kewajiban masyarakat untuk memilah sampah dari sumber. Lalu pengkajian peraturan daerah terkait kewajiban masyarakat dalam menyediakan 3 jenis wadah. Lalu peraturan terkait pengelolaan limbah B3 skala rumah tangga. Kemudian pengkajian ulang peraturan daerah retribusi sampah, peraturan daerah mengenai tarif pelayanan kebersihan. Yang terakhir penetapan peraturan daerah larangan penggunaan kantong plastik. Selanjutnya adalah perencanaan aspek peran masyarakat. Peran serta masyarakat yang dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Demak. Yang pertama ada pengurangan sampah, lalu pemilahan sampah secara mandiri, mematuhi peraturan tentang sampah yang berlaku, dan memiliki peran aktif dalam kegiatan untuk menjaga kualitas lingkungan. Oke, baik, selanjutnya kesimpulan. Dari perencanaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah Kecamatan Demak adalah 0,1649 kg per orang per hari atau 2,5844 liter per orang per hari. Kemudian pada perencanaan pengelolaan sampah pada aspek teknik operasional pada tahun 2031 membutuhkan 102 unit motor roda 3 sebagai sarana pengumpul dan 6 unit amrol truk sebagai sarana pengangkutan. Aspek kelembagaan direncanakan untuk dilakukan pemisahan antara fungsi operator dan regulator. Kemudian biaya pengelolaan sampah Kecamatan Demak tahun 2031 sebesar 5 miliar, pendapatan retribusi tahun 2031 sebesar 10 miliar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.